Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan mengaudit salah satu gagasan paling dramatis dalam teologi populer, pengangkatan, atau yang mungkin lebih Anda kenal sebagai rapture. Skenario yang kayak di film-film ini kan udah biasa banget kita lihat di buku dan film. Tapi pertanyaannya, dari mana sih ide ini datang? Apakah ini beneran dari source code aslinya? Yuk kita audit bareng-bareng. Nah, bagi yang udah ngikutin, selamat datang kembali di seri Membongkar Kode Akhir Zaman. Kita sekarang udah sampai di modul 2 nih, di mana kita bakal bedah habis-habisan soal gagasan populer tentang pengangkatan. Kalau kita lihat roadmap kita ada di langkah ketiga nih, modul 2. Kita mau bongkar apa yang saya sebut kesalahan SOP pengangkatan. Kenapa? Karena jujur aja, ide yang populer saat ini lebih banyak dibentuk sama budaya pop daripada teks aslinya. Oke, ini agenda kita. Simple aja, kita mulai dari skenario populer soal evakuasi rahasia, kita telusuri sejarahnya, kita bedah bahasanya, sampai kita temukan makna aslinya yang wow, ini bakal ngubah cara pandang kita. Sip, bagian pertama. Biar kita semua di halaman yang sama, yuk kita lihat dulu ide yang mau kita bongkar ini. Nah, ini dia, teologi ala Left Behind ini kan, intinya ngajarin mentalitas kabur, seolah-olah bumi ini udah nggak ada harapan, dan tugas kita cuma nunggu dijemput. Ini benar-benar membentuk cara pandang banyak orang loh. Bumi itu cuma tempat transit yang mau ditinggalin, bukan rumah yang perlu dirawat. Jadi pertanyaannya jadi makin krusial kan? Apakah protokol evakuasi ini beneran bagian dari source code asli dari abad pertama? Atau ini cuma kayak software patch pihak ketiga yang baru ditambahin belakangan? Buat jawab itu, kita harus lihat sejarahnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sejarahnya. Disinilah semuanya jadi menarik. Coba deh, perhatikan lini masa ini. Lihat, ada yang aneh nggak? Ada gap, ada celah 1.800 tahun. Selama 1.800 tahun, dari gereja paling awal, bapak-bapak gereja, sampai para reformator besar, ide soal pengangkatan rahasia ini sama sekali nggak dibahas. Konsep ini baru nongol sekitar tahun 1830. Ini kayak pembaruan sistem yang datangnya telat banget. Jadi gimana tambalan ini bisa keinstall? Nah, ini dia alurnya. Muncul di tahun 1830-an, terus dipopulerkan lewat sebuah Alkitab referensi di awal 1900-an, dan akhirnya, boom! Meledak jadi dogma populer gara-gara novel fiksi Left Behind di tahun 90-an. Jadi jelas ya, ini bukan bagian dari OS original, ini add-on yang baru. Oke, kalau ide populer ini ternyata baru, lalu apa dong kata kode sumber aslinya? Mari kita bedah teksnya. Ini ayat kuncinya. Banyak orang fokus ke kata harpazo, yang artinya diangkat atau ditarik paksa. Kedengarannya dramatis kan? Tapi tunggu dulu, kunci sesungguhnya, permata tersembunyi di ayat ini, itu bukan harpazo, tapi kata setelahnya, apantesis. Dan konteks budaya di balik kata ini, wah, ini yang mengubah segalanya. Jadi, peristiwa yang digambarkan di ayat itu dikenal sebagai parusia. Di zaman Kekaisaran Romawi, ini bukan kata sembarangan. Parusia itu istilah teknis untuk kunjungan kenegaraan super resmi dari seorang kaisar. Bukan sekedar mampir, ini kedatangan sang penguasa. Nah, ini dia intinya. Apolentitis, itu protokol resminya. Gini deh, bayangin ya. Kaisar mau datang ke kotamu. Apa yang warga lakukan? Mereka nggak ngumpet di dalam. Justru sebaliknya, delegasi terhormat keluar dari gerbang kota, menyambut kaisar di jalan, dan, ini kuncinya, mereka mengkawal sang kaisar kembali masuk ke kota mereka dengan parade kemenangan. Jadi tujuannya bukan kabur bersama kaisar, tapi menyambut dan membawa kaisar masuk. Nah, dengan pemahaman baru ini, arah panahnya jadi kebalik total. Mari kita lihat perbedaannya. Dan perbandingannya jadi jelas banget di sini. Di satu sisi, ada gagasan populer, evakuasi ke awan. Kita diungsikan ke surga, sementara bumi dibiarin hancur. Tapi di sisi lain, ada makna aslinya, pengawalan kerajaan. Kita naik bukan buat kabur, tapi sebagai delegasi penyambut yang akan turun lagi ke bumi bersama sang raja. Kalau kita pakai analogi IT, perbedaannya makin kelihatan. Teologi populer itu kayak cloud backup dan evakuasi. Kita ninggalin hardware yang rusak. Tapi di kode sumber aslinya, ini bukan evakuasi, ini hard reset dan restorasi. Sang developer gak akan buang hardware-nya. Dia datang buat balikin kesetelan publik. Dan peran kita bukan user yang diselamatkan, tapi delegasi penyambut. Oke, jadi, terus kenapa? Kenapa beda pemahaman ini penting banget buat kita sekarang? Ya jelas penting. Kalau kita percaya planet ini pada dasarnya udah dikutuk dan bakal hancur, ya ngapain kita capek-capek? Logikanya kan gitu. Buat apa beresin kamar di kapal yang udah pasti mau tenggelam? Ini menciptakan mentalitas pasif, cuma nunggu. Tapi, coba bayangkan sebaliknya.
Kalau kita sadar, kita ini adalah bagian dari panitia penyambutan untuk raja yang mau datang, memulihkan dunia. Wah, misinya berubah total. Kita jadi proaktif. Kita mulai membangun, berkarya, merestorasi, kita sibuk mempersiapkan kedatangannya. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang menurut saya sangat kuat. Dalam kerangka kerja yang baru ini, semua yang kita lakukan hari ini, di pekerjaan kita, di bisnis, teknologi, saat memperjuangkan keadilan, bahkan dalam keluarga, itu semua bukan cuma buat ngisi waktu. Itu semua adalah bagian dari membangun infrastruktur untuk menyambut kedatangan sang administrator utama.